Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Indonesia Akhir Pekan. Informasi berikutnya, Saudara, penyidik Kejaksaan Agung mencegah mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim bepergian ke luar negeri terhitung sejak 19 Juni 2025 hingga 6 bulan ke depan. Kapus Penkum Kejagung menyebut pencekalan Nadiem terkait kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek tahun 2019 hingga 2022. Sebelumnya Nadiem sempat diperiksa Kejagung sebagai saksi pada Senin lalu dan rencananya Nadiem kembali diperiksa sebagai saksi untuk kasus yang menyebabkan kerugian hingga 9,9 triliun rupiah tersebut. Kepada yang bersangkutan telah dilakukan pencegahan ke luar negeri sejak tanggal 19 Juni 2025 untuk 6 bulan ke depan, ya, sejak tanggal ditetapkan. Dan tentu pencegahan keluar negeri ini oleh penyidik mempertimbangkan dalam rangka memperlancar proses penyidikan ini. Kalau kita tahu saat ini yang bersangkutan juga sudah dipanggil dan diperiksa sebagai saksi. Kejagung menyelidiki dugaan adanya pemufakatan jahat dalam pengadaan laptop Kemendikbudristek yang berbasis sistem operasi Chrome dengan anggaran senilai 9,9 triliun rupiah. Padahal, Pusat Data dan Teknologi Informasi Kemendikbudristek pada 2019 silam menyimpulkan uji coba unit Chromebook tidak efektif. Kejagung telah memeriksa puluhan saksi, termasuk mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim dan 3 mantan staf susnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikutnya, Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menetapkan 5 orang sebagai tersangka dari hasil operasi tangkap tangan atau OTT di Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara. Salah satu tersangka merupakan Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumatera Utara. Kelima tersangka dihadirkan dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta. Penetapan 5 tersangka terkait 2 perkara yang berbeda. 5 orang yang ditetapkan tersangka terdiri dari 3 orang penerima suap dan 2 pemberi suap. Tersangka ditahan selama 20 hari ke depan hingga 17 Juli 2025. Menetapkan 5 orang sebagai tersangka, yaitu 1 TOP selaku Kepala Dinas PUPR Provinsi Sumut, nomor 2 Saudara RES selaku Kepala UPTD Gunung Tua Dinas PUPR Provinsi Sumut merangkap pejabat pembuat komitmen atau PPK. Ini untuk perkara di Dinas PUPR. Kemudian Saudara HEL selaku PPK Kasatker PJN Wilayah 1 Provinsi Sumatera Utara. Ini untuk perkara yang di PJN. Saudara KIR selaku Direktur Utama PT DNG dan Saudara RAY selaku Direktur PTRN. Ini adalah pihak swasta yang memberikan suap kepada 3 orang tadi. Sekilas tentang Kepala Dinas PUPR Sumatera Utara, Topan Obaja Putra Ginting yang menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek pembangunan jalan. Topan belum lama dilantik Gubernur Bobi Nasution sebagai Kadis PUPR pada Februari 2025. Sebelumnya, Topan adalah PJ Sekda Kota Medan pada tahun 2024 yang juga dilantik oleh Bobi Nasution sebagai Wali Kota Medan saat itu. Topan Obaja pernah menjabat sebagai Camat Medan Tuntungan pada tahun 2019. Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan di Mandailing Natal, Sumatera Utara pada Kamis malam 26 Juni 2025. Dalam OTT, Saudara, KPK menangkap 6 orang yang selanjutnya dibawa ke gedung KPK Jakarta untuk diperiksa. Kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, OTT dilakukan terkait dugaan korupsi pembangunan jalan di Dinas PUPR Sumatera Utara serta Satuan Kerja Pembangunan Jalan Nasional Wilayah 1 Sumatera Utara. Terkait OTT KPK atas dugaan korupsi proyek pembangunan jalan di Sumatera Utara,
KPK menyegel kantor Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional, Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah 2 Sumatera Utara di Jalan Busi, Medan. Pada pintu kantor tersebut ditempel stiker bertuliskan dalam pengawasan KPK. Pada stiker tertulis penyegelan dilakukan selama 2 hari pada 27 dan 28 Juni 2025. Sorotan lainnya, Saudara, menanggapi rencana pemeriksaan oleh KPK, Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa bilang akan mengikuti jadwal pemeriksaan yang telah ditentukan. Sebelumnya KPK menjadwalkan pemanggilan Hovifah pada 18 Juni lalu sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah dari APBD Jawa Timur 2021 hingga 2022. Akan tetapi, Hovifah tidak dapat hadir pada kesempatan itu. Saat ini, Hovifah masih menunggu jadwal pemeriksaan KPK dan akan mengikuti pemeriksaan sesuai prosedur. Kita menunggu sesuai prosedur aja. Ya. Jadi kita mengikuti prosedur.